Hai, gimana hari-harinya? Is everything okay? Atau mungkin kamu ngerasa akhir-akhir ini kamu lagi hektik banget nih. Udah banyak jadwal, banyak kerjaan, banyak pikiran, keuangan gak stabil. Ditambah kamu dituntut untuk jadi lebih kreatif. Mau dari sekolah, kampus, organisasi, atau bahkan dari kantor. Secara sekarang kan kita lagi menghadapi masa pandemi kayak gini nih. Kita pasti dituntut untuk nyari solusi-solusi baru yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Yang jelas, kreativitas kita itu akan sangat amat dibutuhkan di semua bidang pada era Society 5.0 ini. Oh iya, udah tahu belum apa itu Society 5.0? Jangan sampai nggak tahu. Karena sekarang di Jepang mereka udah nyiapin era Society 5.0. Era 4.0 itu udah gak zaman. Udah gak zaman banget. Bisa bayangin kan gimana kalau kita gak tahu apa-apa tentang itu. Kita bakalan ketinggalan jauh sama mereka. Emang kamu mau? Kalau aku sih enggak ya. Makanya sekarang aku kasih tahu. Jadi, Society 5.0 ini adalah konsep penyempurnaan dari konsep-konsep revolusi industri sebelumnya. Coba deh, bayangin kamu lagi ada di luar nih, tapi kamu lupa buat matiin lampu dan listrik yang masih nyala di rumah. Dan di rumah gak ada siapa-siapa. Kalau gak dimatiin, sayang banget bayar listriknya. Tapi kalau balik ke rumah, males banget. Apalagi kalau kamu udah hampir sampai tujuan. Nah, bayangin kamu bisa matiin semua listrik yang ada di rumah kamu cuman dengan teknologi dan internet. Pasti nyaman banget kan? Kamu gak perlu capek-capek balik ke rumah lagi buat matiin listrik doang. Itu dia yang diharapkan dari era Society 5.0, di mana semua permasalahan yang dialami manusia itu dapat diselesaikan dengan bantuan teknologi. Duh, ngebayanginnya aja udah enak banget. Gimana kalau kenyataan? Tapi semuanya gak akan kejadian kalau kita gak punya yang namanya kreativitas. Di era Society 5.0 ini, kita dituntut untuk berpikir kritis, konstruktif, dan juga inovatif. Jadi, kreativitas inilah yang menjadi skill penting dalam menghadapi revolusi industri di era yang serba cepat ini. Jadi jangan cuma nunggu hasil akhirnya, kita juga harus ikut andil untuk meraih era 5.0 ini. Kamu bisa kok, kita semua bisa. Jangan putus asa, apalagi dalam hal kreativitas. Karena seperti yang aku bilang tadi, kreativitas ini akan sangat amat dibutuhkan di semua bidang. Catat ya, di semua bidang. Mau kamu nantinya jadi dokter, pekerja perkantoran, guru, musisi, pebisnis, semuanya pasti akan membutuhkan yang namanya kreativitas. Pernah gak sih kamu nemuin suatu barang yang unik banget, dan barang itu bermanfaat buat orang banyak? Ketika ngeliat barangnya, kamu jadi mikir kayak, gila ya, orang-orang keren banget bisa nemuin ide-ide baru yang unik kayak gini. Atau mungkin kamu pernah ngeliat lukisan temen kamu yang keren, tapi kamu mikir, iyalah, orang tuanya kan arsitek, pasti dia juga pinter gambar. No, stop. Mulai sekarang kamu harus berhenti mikir kayak gitu. Mulai sekarang kamu harus ganti mindset kamu, jadi iya juga ya, aku juga harus bisa nih bikin karya-karya baru kayak gini. Karena kreativitas itu bukan bakat, bukan talent, dan bukan sepenuhnya bawaan dari lahir. Kreativitas itu adalah skill yang bisa diciptain atau dilatih. Jadi kreatif itu bukan hanya ada pada orang-orang tertentu, tapi semua orang bisa jadi kreatif. Satu hal yang harus diingat adalah kreativitas gak akan bisa datang ke seseorang secara ajaib. Kamu gak bisa cuma diem-diem aja di rumah, rebahan, terus tiba-tiba kreativitas kamu meningkat, atau tiba-tiba kamu jadi kreatif. Gak kayak gitu konsepnya. Karena kreativitas itu adalah proses aktif. Kamu harus aktif, sering mencari-cari informasi atau sumber-sumber inspirasi yang memotivasi kamu untuk menciptakan karya-karya baru.
Misalnya nih, kamu bisa baca buku, baca novel, nonton video, jalan-jalan ke tempat baru, atau kamu bisa mempelajari hal-hal yang kamu sedang tekuni. Karena inspirasi itu akan datang ketika kamu memperhatikan dan memahami sesuatu lebih dalam lagi. Langkah selanjutnya, setelah mendapatkan inspirasi, maka pakailah imajinasimu secara konstruktif. Apa sih yang bisa ditambah, apa sih yang bisa dikurangi dari sumber inspirasi kamu, supaya bisa jadi produk baru yang lebih bermanfaat buat orang banyak. Jangan pakai imajinasimu untuk pikiran-pikiran insecure kayak, duh gak pede nih, duh gimana kalau gagal, gimana kalau diketawain orang. No, jangan pernah. Mending kamu pakai imajinasi kamu buat mikir gimana kalau orang-orang tepuk tangan dengan ide-ide yang kamu buat. Gimana kalau orang-orang berterima kasih karena produk yang kamu buat itu bermanfaat buat mereka. Mulailah untuk selalu berpikiran positif dan percaya diri. Dijamin, kreativitas kamu akan meningkat dengan sendirinya. Tapi perlu diingat lagi nih, semuanya akan hanya jadi imajinasi kamu kalau kamu gak berani buat menerapkannya. Iya dong, gimana bisa suatu produk itu jadi produk baru kalau hanya ada di imajinasi kamu? Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah gak berani buat mencoba. Kita gak akan pernah tahu gimana hasilnya kalau kamu belum mencoba. Ingat ya, kamu adalah orang yang kreatif. Kamu adalah orang-orang yang memiliki kreativitas. Dan kreativitas kamu sedang menunggu untuk dikembangkan. So guys, break a leg, fighting, ganbare kudasai. Aku Zafira, pamit.